Om Swastiastu. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga tentunya berbahagia. Kembali lagi bersama saya Dewi Nitya di program Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi. Dan saudara, seperti biasa, Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi kita akan bersama dengan narasumber seorang psikolog yang masih perwakilan dari HIMSI atau Himpunan Psikologi Wilayah Bali. Hari ini kita akan membahas topik terkait dengan dampak psikologi dari perubahan perilaku. Nah, jika minggu lalu kita mempelajari perubahan perilaku itu dimulai dari diri sendiri, kemudian apa yang harus dilakukan untuk memulai sebuah perubahan perilaku di masa pandemi COVID-19. Dan saat ini kita akan lebih fokus bagaimana kira-kira dampak psikologi dari semua perubahan-perubahan perilaku yang harus kita jalankan di masa pandemi COVID-19 ini, utamanya untuk adaptasi protokol kesehatan. Tentunya supaya kita tetap sehat secara mental, tetap sehat secara fisik, untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan saudara, saat ini di studio bersama Nitya telah hadir seorang psikolog klinis. Ada Mbak Pauline Puspitadiar Oni Mahendra Dewi, SPC Psikolog. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi. Kabar baik ya Mbak Kabar baik, Pauline? Astungkara, Ya. Dan selain Mbak Pauline, kita juga telah kedatangan narasumber kedua, itu adalah mahasiswa UNUT yang memang kita lihat saat ini juga salah satu masyarakat terdampak dari pandemi COVID-19 ini ya. Ada Erik Niron, mahasiswa Universitas Udayana. Swastiastu, Erik, kabar baik? Kabar baik. Kuliahnya lancar ya? Ya, meskipun pandemi COVID-19 ini harus lancar. Ya, dan saudara, kita akan langsung berdiskusi tentang bagaimana kira-kira dampak psikologi dari perubahan perilaku yang mau tidak mau memang kita harus laksanakan selama pandemi COVID-19 ini, tentunya dengan ahlinya, ada Mbak Pauline. Mbak Pauline, kita minggu lalu sempat bahas juga terkait dengan perubahan perilaku dimulai dari diri sendiri, begitu topiknya minggu lalu ya. Dan hari ini kita lebih ke dampak psikologinya ya Mbak Pauline ya. Betul. Karena ternyata juga ada dampaknya kalau misalkan kita melakukan perubahan perilaku ini, karena ada adaptasi di dalamnya. Saat ini mengapa sih Mbak Pauline kita penting membahas dampak psikologinya dari perubahan perilaku ini? Karena pemerintah sendiri juga saat ini gencar ya mensosialisasikan perubahan perilaku ke masyarakat. Kenapa kita penting bahas topik ini? Iya, ternyata karena kan COVID masih berjalan ya, Mbak betul. Kak Nitya ya. Jadi kita melihat yang dari membahas topik dari topik ini, kita lihat bahwa bagaimana perubahan perilaku ini bisa mempunyai dampak pada diri setiap orang. Jadi apa-apa yang menjadi penyebabnya, kemudian apa-apa yang harus dilakukan, kita belajar dari teori belajar manusia. Jadi perubahan perilaku ini memang membawa dampak yang signifikan pada setiap kesehatan mental seseorang. Baiklah, Kak Erik tahan dulu, saya mungkin sama Bu Pauline dulu ya, Mbak Pauline dulu ya. Mbak Pauline, itu kalau misalkan sesuai dengan topik kita hari ini, dampak psikologi. Kalau kita berbicara dampak, itu artinya pasti ada hitam putihnya ya, pasti ada dampak positifnya, pasti ada dampak negatifnya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan Bu Pauline, dampak positif, dampak negatif dari perubahan perilaku itu? Betul, setiap ada perubahan selalu memberikan dampak ya Nitya ya. Jadi ada dampak positif dan juga dampak negatif. Nah, dampak positifnya kalau secara psikologis ini diantaranya adalah ada rasa tenang, kemudian timbul kreativitas, kemudian mungkin dari sini juga ada rasa syukur ya. Nah, kenapa ada rasa syukur? Nanti kita bahas kemudian ya. Tetapi dampak negatifnya barangkali juga ada yang merasa tidak puas, ada yang merasa kesulitan dalam finansialnya, mungkin juga barangkali banyak yang merasa terdampak karena pekerjaan harian ya, pemasukannya mereka dari kebutuhan-kebutuhan harian. Kemudian juga ada yang mengalami stres, mungkin cemas atau khawatir, bahkan ketakutan, bahkan bisa trauma dan depresi. Nah, iya itu yang terjadi. Dampak negatifnya dampak ternyata negatifnya, ya bisa betul. menimbulkan gejala-gejala psikologi. Gejala-gejala psikologi seperti itu. Seperti itu. Ya. Berarti kalau misalkan dari dampaknya yang ternyata juga mempengaruhi sampai ke hal-hal psikologi. Kemudian tadi juga disebutkan di awal kalau memang dampak ini ada positif dan negatifnya juga. Sebenarnya kalau kita flashback lagi nih, Mbak Pauline, definisi dari perubahan perilaku, kalau mungkin masyarakat umum ya udah perubahan perilaku ya hanya perilakunya saja yang berubah gitu. Tapi kalau sebenarnya secara detail, secara umum gitu dari psikolog sendiri sebenarnya perubahan perilaku itu gimana? Pauline? Perubahan perilaku definisinya itu ada dua kata ya, Kak Nitya ya. Jadi ada perubahan dan ada perilaku. Perubahan di sini artinya adalah hasil dari belajar dari pengalaman seseorang
baik pengalaman dari individu itu sendiri maupun pengalaman dari lingkungan. Jadi pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari individu maupun dari yang lingkungan. Seperti kita tahu bahwa setiap kita beranjak, kita bertumbuh dan berkembang itu kan kita belajar terus. Betul. Ya Nitya ya. Jadi dari anak-anak, dari bayi menjadi anak-anak kita belajar. Dari anak-anak menjadi remaja kita belajar. Remaja menjadi dewasa, menjadi orang tua, kita juga belajar terus. Menjadi nenek kakek juga kita juga belajar ya. Nah, setiap ada masalah pun kita juga belajar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, sekarang ada perubahan, ada sesuatu yang terjadi dan ini terjadi di seluruh dunia. Nah, bagaimana kita menyikapi itu dengan adanya perubahan-perubahan itu yang terjadi. Nah, karena itu ada proses belajar yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya itu bisa jadi misalnya daya tanggap ya dari diri seseorang itu dipengaruhi adanya inteligensi, kemudian sikapnya, kemudian juga minat, bakat, kemudian kreativitasnya, atau kemampuan yang lain misalnya ada spiritualitas, emosi dan sebagainya. Nah, itu yang mempengaruhi dari intern. Kalau eksternnya dari pengaruh lingkungan, misalnya dari sekolah ya, kalau anak-anak sekolah, mungkin dari para pekerja, tempat bekerjanya, kemudian sosialitasnya dan sebagainya. Oke, berarti sebenarnya perubahan perilaku ini melibatkan proses belajar gitu, betul, kognitif betul. gitu ya. Kognitif ya, ada kognitif, afektif dan nanti psikomotor juga akan dibahas gitu. Itu kalau misalkan tadi sudah disebut ternyata proses belajar itu ada internal dan eksternal juga gitu. Sebenarnya yang paling kuat yang mana nih Mbak Pauline? Internal kah atau eksternal? Atau sebenarnya sama saja porsinya? Sepertinya sama saja ya, karena kalau misalnya secara internal dia kuat tetapi di luar itu mungkin kuat juga secara eksternal. Ya, misalnya dia patuh, sudah patuh dengan 3M ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Tetapi di luar ternyata banyak tetangga atau saudaranya yang tidak melakukan itu, gitu. Kalau dia begitu kuat secara internal, tentu dia tidak akan terpengaruh secara eksternal. Begitu. Tapi kalau misalkan ternyata mudah dipengaruhi itu juga ada. Bisa jadi gitu. Nah, tadi saya baru bahas dari perubahan ya. Nah, kalau tadi ada definisi tentang perubahan. Kemudian untuk perilaku itu adalah serangkaian tindakan yang dibuat individu dalam hubungannya dengan lingkungan atau dengan diri sendiri. Nah, jadi perubahan perilaku adalah harus ada proses belajar tadi, ya, ada kebutuhan, lalu dari situ pengaruh lingkungan yang signifikan terhadap seseorang. Jadi itu semua akan mempengaruhi gaya hidup seseorang, mempengaruhi kemampuan seseorang untuk beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang dialami. Berarti banyak sekali sebenarnya faktor yang mempengaruhi ya, Mbak Pauline ya. Betul. Kalau misalkan kita lihat di fenomena sekarang ini ya, mungkin masyarakat, sebagian masyarakat tidak semua, masih ada saja yang mungkin kurang taat melaksanakan protokol kesehatan. Nah, kira-kira itu mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa ada individu yang kemudian taat, kemudian yang sebagian lagi tidak? Itu kenapa? Padahal kan himbauannya sama, Mbak Pauline. Betul. Karena merasa ya selama ini kita sudah hampir setahun ya kayaknya Nitya ya. Hampir setahun. Mungkin orang punya keyakinan bahwa nih loh aku selama ini tidak pakai masker, jualan di depan jalan raya, juga nggak apa-apa gitu, nggak pernah aku merasa sakit atau apapun gitu. Cuman yang perlu diingat bahwa memang dia tidak taat seperti itu. Cuman di sekitarnya kan ada lansia, ada anak-anak. Nah, barangkali akibat dia tidak patuh itu ada orang sekitarnya yang kena. Ya, dia membawa pembawa virusnya juga ya tanpa disadari, kan OTG banyak sekali. Itu. Nah, itu yang tanpa disadari akhirnya orang-orang sekitar dia yang kena gitu. Baik, berarti di samping knowledge, belief juga berpengaruh di sini. Betul. Belief seseorang, beliefnya harus ada. Beliefnya harus ada begitu. Nah, kalau misalkan kita lihat juga saat ini Mbak Pauline, kan perubahan perilaku ini tentunya berbeda-beda setiap orang. Dampaknya juga tadi dikatakan ada yang positif, ada yang negatif. Apakah setiap individu itu dampaknya sama atau berbeda? Berbeda ya, karena tiap orang punya mekanisme pertahanan sendiri-sendiri. Gitu. Mekanisme pertahanan seperti apa itu? Betul. Nah, caranya tentu tiap manusia kan punya kemampuan. Punya kemampuan secara inteligensi, punya kemampuan secara lingkungan juga, pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekitar. Nah, bagaimana dia bisa memanage itu semua, begitu. Jadi kalau dia melihat kan ini
kita sering mendapat banyak info ya Nitya Iya, ya. benar. Banyak info Mudah lewat sekali. ya lewat WA, lewat TV dan segala macam itu. Padahal kita nggak tahu mana yang benar mungkin. Mungkin di awal-awal kita melihat oh ini ada yang satu kita ikut, ada yang lain kita ikut juga. Loh, kok ini berbeda? Lalu ada yang bilang dari dokter ini, dari dokter itu dan sebagainya. Ini sebetulnya kan bikin bingung juga ya banyak orang. Nah, semakin kesini mungkin semakin mengerucut itu semua informasi itu. Lalu kita bisa dapat sesuatu yang memang betul-betul informasi yang betul untuk kita. Nah, itu kita putuskan untuk kita lakukan. Baik. Ya. Itu juga dipengaruhi oleh seberapa banyak informasi yang kita dapat ya. Iya, Mbak betul, Pauline. betul. Nah, kalau kita nih di samping Mbak Pauline juga sudah ada Kak Erik sendiri. Salah satunya ya yang merasa terdampak ya karena saat ini juga sedang berkuliah, Iya. kemudian terpaksa harus beradaptasi dengan pola pembelajaran yang baru. Boleh mungkin diceritakan sedikit kegiatan sebelum pandemi, tapi nanti setelah segmen yang satu ini, Kak Erik. Saudara, setelah ini kita masih akan membahas terkait dengan dampak psikologi, terkait dengan perubahan perilaku di masa pandemi COVID-19, tapi setelah yang satu ini, untuk kita jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.